Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Islamic Education Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang seri video hukum waris dalam Islam yang keempat. Namanya bagian-bagian waris yang ditetapkan dalam Al-Quran atau Ashabul Furud. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Baik, di video kali ini masih tentang hukum kewarisan. Ini merupakan video keempat. Sudah ada 3 video sebelumnya. Kayak Anda sebelum nonton video ini, silahkan tonton dulu 3 video sebelumnya. Nah, di video keempat ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Atau dalam istilah ilmu waris itu namanya Ashabul Furud, gitu ya. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Nah, sebelum bicara lebih lanjut, nanti ada terkait syarat, misalkan seorang ahli waris dapat bagian setengah jika, nah, itu kalau syaratnya itu berwarna hijau, berarti itu syarat berkaitan dengan si mayit, terkait ahli waris itu. Kalau kotaknya berwarna oranye, itu berarti syarat berkaitan dengan ahli warisnya, gitu ya. Baik, kita mulai. Nah, terkait bagian waris di dalam surat yang sudah ditentukan itu di dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 sebagaimana yang sudah saya bahas di video sebelumnya, itu ada 6 bagian gitu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Para ulama biasanya mengkelompokkannya 6 bagian itu ke dalam 2 kelompok karena satu sama lain saling mengisi. Gitu ya. Yang kelompok pertama itu ahli waris yang mendapat bagian setengah, seperempat, dan seperdelapan. Dan kelompok kedua itu ahli waris yang mendapat bagian 2/3, sepertiga, dan seperenam. Nah, ini dibacanya itu bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Misalkan seperenam ini 2 kali lipat, seperenam ini setengah dari sepertiga. Sepertiga ini setengah dari 2/3. Atau dari atas ke bawah, 2/3 ini 2 kali lipat dari sepertiga, sepertiga itu 2 kali lipat dari seperenam. Sama ini juga, seperdelapan itu setengahnya seperempat, seperempat itu setengahnya dari setengah, setengah itu 2 kali lipatnya seperempat, seperempat itu 2 kali lipatnya dari seperdelapan. Nah, gitu ya. Oke. Yang bagian pertama, yang setengah itu siapa saja yang dapat bagian peninggalan ahli waris atau peninggalan pewaris atau mayat, maksudnya orang yang meninggal yang dapat bagian setengah itu ada 5 kelompok. Yang pertama adalah suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari laki-laki, yang ketiga saudara perempuan sekandung, dan yang keempat saudara perempuan seayah. Suami itu atau anak perempuan dan yang lain itu menjelaskan hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia, gitu ya. Hubungan kekerabatan dari orang yang meninggal dengan orang yang meninggal. Jadi kalau suami berarti yang meninggal dunia adalah istrinya. Kalau ini anak perempuan berarti yang meninggal dunia adalah ibunya. Kalau ini cucu perempuan dari anak laki-laki berarti yang meninggal itu adalah kakeknya atau neneknya, gitu ya. Kalau ini hubungan dengan yang meninggal dunia itu saudara perempuan sekandung, berarti yang meninggal dunia itu adalah saudaranya, saudara kandungnya, gitu ya. Dan ini juga sama, kalau hubungan ahli waris ini dengan si mayit itu adalah saudara perempuan seayah, berarti si mayit itu adalah saudara seayah dari ahli waris ini, kayak gitu ya. Nah, suami itu mendapatkan setengah, gitu ya. Suami mendapatkan setengah itu ketika, nah, hijau ini berarti berkaitan dengan orang yang meninggal dunia. Jadi suami dapat setengah ketika orang yang meninggal dunia atau istri dari ahli waris ini tidak memiliki anak. Jadi kalau yang meninggal dunia itu berarti yang meninggalkan istrinya ya. Kalau istrinya yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak, berarti suami itu bagiannya dapat setengah. Nah, sementara kalau
ada anak, jadi istrinya punya anak, gitu ya, ada anak, baik anak dari suami yang ini atau anak dari suami yang lain, artinya statusnya anak tiri untuk si suami ini, gitu ya, untuk ahli waris ini. Jadi kalau si istrinya itu yang meninggal punya anak, berarti suami ini itu dapat bagian 1/4. Jadi kalau tidak punya anak, suami dapat bagian setengah. Kalau ada anak, suami dapat bagian 1/4. Nah, lalu untuk anak perempuan, berarti yang meninggal dunia adalah ibunya. Anak perempuan ini dapat warisan setengah ketika yang meninggal dunia, ketika dirinya, ini ibunya yang meninggalkan ibunya. Jadi anak perempuan ini dapat setengah ketika dirinya, kan ini orangnya berarti syarat terkait ahli waris. Jadi ketika anak perempuan ini, anaknya orang yang meninggal dunia itu, dia tidak punya saudara laki-laki. Jadi ketika anak perempuan ini anak kandung gitu ya, tidak punya saudara kandung gitu ya, dan hanya seorang, nah bagiannya setengah. Nah itu syaratnya. Jadi anak perempuan si mayit itu dapat bagian setengah kalau anak perempuannya itu tidak memiliki saudara kandung laki-laki dan hanya seorang. Berarti ibunya si mayit itu anaknya cuma satu, gitu ya. Anak perempuannya cuma satu. Nah, baru dapat setengah. Nah, bagaimana kalau ada anak laki-laki? Nanti statusnya jadi asobah. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu? Anak perempuannya lebih dari satu. Nah, kalau dia lebih dari satu, tidak ada saudara laki-laki, tapi lebih dari satu, maka warisannya itu, dia dapat bagian waris 2/3. Jadi kalau si mayit, baik laki-laki atau perempuan, meninggalkan anak perempuan, lebih dari satu, 2 orang misalkan, maka bagian waris 2 orang perempuan, anak perempuannya itu 2/3. Nah, lalu dibagi rata di antara mereka berdua. Berarti masing-masing 1/3. Kalau lebih dari satu. Tapi kalau ada anak laki-laki, berapapun jumlah perempuan, itu nanti jadi asobah. Dengan nilai nanti, seperti di An-Nisa ayat 11, itu lizzakari mislu hazil unsayain. Gitu ya. Itu namanya asobah bil ghair. Nanti kita bahas tentang asobah itu di video yang lain. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapat bagian setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit kalau mayit tidak, atau bahasa jangan mayit ya, pewaris atau ya, orang yang mewariskan atau orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris berupa anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kalau masih ada anak, terutama anak laki-laki, ini otomatis cucu perempuan nggak akan dapat warisan. Kenapa? Karena terhalang. Gitu ya. Yang kedua, cucu perempuan dan anak laki-laki tidak punya saudara laki-laki. Artinya kalau dia punya saudara kandung laki-laki dan ahli waris yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris anak laki-laki atau perempuan, maka status mereka berdua, cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki itu akan menjadi asobah, dan cucu perempuan dan anak laki-laki itu asobahnya bil ghair, gitu ya, karena ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lalu yang ketiga, jumlahnya 1 orang. Jadi kalau jumlahnya 1 orang, dia tidak punya saudara kandung laki-laki dan si mayit tidak meninggalkan anak, maka cucu perempuan dan anak laki-laki akan mendapatkan hak waris sebanyak setengah. Lalu bagaimana kalau jumlah cucu perempuan dan laki-laki lebih dari 1? Nah, kalau lebih dari 1, pertama syaratnya itu si mayit tidak meninggalkan anak ahli waris berupa anak perempuan minimal 2 atau lebih. Jadi kalau orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan minimal 2 ke atas dan cucu perempuan itu jumlahnya 2, maka dia dapat 2/3. Tapi kalau ada anak perempuan, kalau si mayit ini meninggalkan ahli waris anak perempuan 2 orang saja misalkan, nah yang dapat 2/3 itu bukan cucu perempuan tapi anak perempuan.
cucu perempuan termahjub, terhalang oleh anak perempuan ini. Lalu kalau misalkan anak perempuannya ada tapi tidak mencapai jumlah 2. Nah, berapa apakah cucu perempuan dari anak laki dapat bagi warisan? Nah, itu dapat gitu ya, dapat warisan. Jadi ketika orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, satu anak perempuan, maka cucu perempuan dari anak laki-laki itu dia mendapatkan bagian 1/6. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu ada 3 opsi bagian. Dia dapat setengah kalau orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Yang bersangkutan, artinya cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan hanya seorang. Tapi kalau cucu perempuan dari anak laki-laki itu lebih dari 1 dan orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak perempuan minimal 2, berarti dia dapat bagian 2/3. Tapi kalau ada 2 anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki itu terhalang. Dan kalau orang yang meninggal dunia itu meninggalkan ahli waris berupa 1 anak perempuan, maka cucu perempuan dan anak laki-laki itu dapat bagiannya 1/6. Oke. Jadi pahami ya? Kita lanjutkan. Ahli waris yang keempat, yaitu saudara perempuan sekandung. Berarti yang meninggalnya itu adalah saudara kandungnya. Bisa laki-laki atau bisa perempuan. Nah, saudara perempuan sekandung dari orang yang meninggal dunia dapat bagian setengah kalau pertama, yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan ahli waris berupa anak ataupun cucu dari laki-laki. Lalu yang meninggal dunia pun orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris dari jalur orang tua laki-laki gitu, baik ayah ataupun kakek. Jadi kalau masih ada kakek, masih ada ayah ataupun kakek, masih ada anak ataupun cucu dari si mayit, terutama dari pihak laki-laki, maka saudara perempuan kandung mayit itu tidak akan mendapatkan warisan, terhijab oleh ini. Dan saudara perempuan kandung pun dia baru dapat bagian setengah, di samping 2 syarat ini, kalau dirinya tidak memiliki saudara kandung dan jumlahnya 1. Jadi kalau saudara perempuan sekandung si mayit dapat bagian setengah kalau dirinya itu, ya maksud saya saudara perempuan sekandung itu dia sendiri dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki. Lalu yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan orang tua, ahli waris berupa orang tua dari pihak laki-laki, terutama ayah dan kakek gitu ya ke atas, dan tidak meninggalkan ahli waris berupa anak laki-laki atau cucu dari baik laki-laki ataupun perempuan dari pihak anak laki-laki. Nah, baru ini dapat bagian setengah. Oke, lalu selanjutnya bagaimana kalau gitu ya lebih dari 1? Kalau lebih dari 1, lagi-lagi syaratnya tidak orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ahli waris yang ini yang ketiga tidak ada, dan dia lebih dari 1, maka dia dapat bagian 2/3. Tapi kalau ini ada, gitu, apalagi ini jumlahnya lebih dari 1, cucu perempuan dan anak laki-laki itu ada, maka saudara sekandung tidak dapat hak waris. Gitu ya. Jadi yang dapat hak waris itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Gitu ya. Jadi sekali lagi, saudara perempuan sekandung dia dapat warisan setengah kalau yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris cabang ataupun pokok gitu ya. Orang tua, jalur orang tua laki-laki, tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan ahli waris berupa ayah dan kakek sohi, atau tidak meninggalkan ahli waris berupa anak dan atau cucu dari pihak laki-laki. Dan dirinya tidak punya saudara kandung dan hanya seorang. Kalau lebih dari 1, dia akan dapat 2/3 asalkan
ahli waris yang meninggal dunia atau pewaris itu yang mewariskan itu tidak meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan atau cucu perempuan dan anak laki-laki. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, saudara perempuan seayah dia akan saudara perempuan seayah dari si mayit atau orang yang meninggal dunia, dia akan dapat bagian setengah kalau pertama orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris berupa anak laki-laki atau anak perempuan ataupun cucu dari pihak laki-laki, baik cucu itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau ada ini berarti dia tidak dapat waris. Lalu yang kedua, orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan orang tua. Yang maksudnya adalah orang tua laki-laki. Jadi dari pihak ayah ke atas. Jadi ayah ataupun kakek sahih. Dan yang ketiga, tidak ada saudara kandung. Si mayit tidak meninggalkan saudara perempuan sekandung. Jadi kalau masih ada saudara perempuan sekandung, saudara perempuan saya tidak dapat bagian setengah. Gitu. Nanti dapat bagian yang lain. Lalu dirinya, saudara perempuan saya itu, dia tidak memiliki saudara kandung, jumlahnya hanya satu. Tapi kalau jumlahnya lebih dari satu, gitu, dan orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dan anak laki-laki, jumlahnya lebih dari satu, maka bagiannya 2/3. Jadi saudara perempuan seayah orang yang meninggal dunia itu dapat bagian 2/3 kalau jumlahnya lebih dari satu, dan orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan tidak ada saudara perempuan sekandung. Tapi kalau ada saudara perempuan sekandung, maka bagian waris dari saudara perempuan seayah berapapun jumlahnya itu adalah 1/6 bagiannya. Jadi ada 3 opsi untuk saudara perempuan itu. Saudara perempuan seayah dari si mayit bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Setengah kalau 5 syarat ini terpenuhi. 2/3 kalau 4 syarat ini terpenuhi dan jumlahnya lebih dari 1. Tapi kalau ada saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan saya bagiannya 1/6. Nah, itu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian setengah gitu ya, di samping bagian-bagian yang lain gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk bagian 1/4, ahli waris yang dapat bagian 1/4 itu adalah istri. Jadi kalau berarti karena hubungannya istri, berarti yang meninggal dunia itu adalah suaminya. Jadi kalau seorang suami meninggal dan dia meninggalkan istri, maka istrinya itu akan mendapatkan bagian 1/4 berapapun jumlah istrinya ini kalau si suaminya itu tidak memiliki anak. Jadi kalau orang yang meninggal dunia itu tidak memiliki anak, tidak meninggalkan anak, baik anak dari istrinya ini atau dari istrinya yang lain, gitu ya, itu sang istri dapat bagian 1/4. Tapi kalau suaminya itu meninggalkan ahli waris berupa anak, maka istri hak warisnya itu 1/8. Nah, itu hak waris yang 1/4. Ya. Jadi yang 1/8 itu cuma satu, yaitu istri ketika suami meninggal dunia dan ada ahli waris berupa anak. Kita lanjutkan. Untuk yang 1/3 itu ada 2 ahli waris. Untuk yang bagian 1/3 itu ada 2 ahli waris. Yang pertama adalah ibu dari si mayit, berarti yang meninggal dunia itu anaknya. Yang kedua adalah saudara perempuan atau laki-laki seibu dari si mayit. Berarti saudaranya yang meninggal dunia ini saudara seibu. Nah, ibu ini dapat bagian 1/3 kalau pertama orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Dan yang kedua,
dia tidak meninggalkan ahli waris berupa saudara 2 orang ke atas. Jadi kalau ahli waris itu, kalau yang meninggal dunia itu meninggalkan ahli waris berupa anak ataupun cucu, laki-laki perempuan dari pihak anak laki-laki, maka si ibu bagiannya bukan sepertiga. Dan begitu juga sama kalau yang meninggal dunia itu punya saudara minimal 2 orang, ibu bagiannya tidak sepertiga. Nah, kalau ada anak atau cucu atau yang meninggal dunia punya saudara minimal 2 orang, maka bagian ibu itu menjadi 1/6. Jadi kalau yang meninggal dunia punya anak, meninggalkan anak ataupun cucu ataupun punya saudara lebih dari 2, maka ibu tidak mendapatkan 1/3, tapi ibu dapat 1/6. Nah, yang kedua, saudara perempuan atau laki-laki si ibu, dia baru dapat hak waris sejumlah 1/3 dari harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia, dengan syarat pertama, saudaranya itu dia adalah kalalah. Apa itu kalalah? Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Kalalah itu adalah ketika si mayit tidak meninggalkan ahli waris berupa anak ataupun cucu ke bawah ataupun ayah atau ibu atau kakek. Nah, kalau posisinya seperti itu dan jumlah saudara seibu itu lebih dari 1, maka hak warisnya 1/3. Baik laki-laki atau perempuan itu dibagi rata. Jadi kalau saudara perempuan seibu itu ada 5 orang, laki-laki atau perempuan campuran, maka 1/3 itu dibagi 5. Tapi kalau saudara perempuan atau laki-laki yang seibu itu jumlahnya hanya 1 orang, maka dia, saudara perempuan laki-laki seibu dan semua itu dapat hak waris 1/6. Jadi tadi 1/6 itu sudah ada 4 orang gitu. Yang pertama cucu perempuan, yang kedua saudara perempuan seayah, yang ketiga ibu, yang keempat saudara perempuan seibu. Oke, jadi pahami ya, mudah-mudahan. Lalu berikutnya, kalau yang 2/3, kalau yang 1/3 tadi kan istri ketika suami yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak. 1/4 juga istri kalau suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris berupa anak. Nah, untuk yang 2/3 itu 4 kelompok ahli waris anak perempuan kalau jumlahnya lebih dari 1 dengan syarat ini, gitu ya. Cucu perempuan dari yang laki-laki lebih dari 1, itu pun kalau syarat ini terpenuhi. Dan yang ketiga saudara perempuan sekandung kalau jumlahnya lebih dari 1 kalau syarat terpenuhi, serta yang terakhir yang keempat saudara perempuan seayah kalau syarat terpenuhi dan jumlahnya lebih dari 1. Gitu ya. Lalu yang ketiga maksud saya yang terakhir, yang 1/6 itu pertama adalah bukan yang pertama ini. Tadi kan yang pertama itu cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, ibu dan saudara perempuan atau laki-laki seibu. Nah, yang kelima berarti ya, untuk yang dapat 1/6, kalau yang 1/3 tadi kan 2, ibu dan saudara perempuan atau laki-laki seibu. Nah, untuk yang 1/6 itu yang kelima berarti nenek soheh, nenek sahih. Syaratnya kalau yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris berupa ibu. Jadi kalau ada ibu, nenek sohih tidak dapat. Apa itu nenek sohih? Nenek sohih itu adalah nenek yang tidak lewat jalur kakek fasad atau kakek goer sohih. Nah, kita saya jelaskan dulu kakek goer sohih. Kakek goer sohih itu adalah kakek dari pihak kakek sohih itu kakek dari pihak laki-laki. Jadi orang tuanya ayah ke atas gitu. Nah, itu namanya kakek sahih. Tapi kalau kakek dari pihak ibu itu namanya kakek goer sohih. Jadi kalau kakek dari pihak ibu itu namanya, jadi
orang tuanya ibu itu adalah kakek ghairu sahih. Nah, tapi kalau orang tuanya ayah ke atas, gitu ya, ayahnya ayah ke atas, itu adalah kakek sahih. Tapi kalau kakek ghairu sahih, sekali lagi ayahnya ibu ke atas. Jadi kalau terselingi oleh perempuan. Jadi kakek yang terselingi oleh perempuan itu namanya, lewat jalur perempuan itu namanya kakek ghairu sahih. Nah, nenek sahih itu adalah nenek yang tidak melalui jalur kakek ghairu sahih. Jadi kalau ibunya ayah, gimana ya? Ibunya ayah ibu, nah, jadi neneknya ibu dari pihak ayah, nah itu namanya nenek ghairu sahih, gitu ya, karena melewati melewati kakek ghairu sahih, yaitu ayahnya ibu. Nah, jadi nenek sahih ini bisa dua, nenek sahih dari jadi ibunya ayah dan nenek sahih ibunya ibu. Nah, nenek sahih ini dia baru dapat bagian 1/6 kalau ahli waris tidak meninggalkan orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris berupa ibu. Jadi kalau ada ibu, nenek sahih tidak dapat baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Itu yang kelima, ahli waris yang dapat bagian 1/6 yang kelima. Yang keenam yang dapat 1/5 itu adalah ayah. Gitu ya. Nah, tadi ibu sudah sebutkan, ayah dapat bagian 1/6 kalau ada anak ataupun cucu. Jadi kalau orang yang meninggal dunia itu meninggalkan ahli waris berupa anak ataupun cucu, maka ayah bagiannya 1/6. Nah, kalau ayah 1/6, gitu, tadi kan ibu juga 1/6 gitu ya, kalau ada anak atau cucu. Jadi 1/6. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah kakek sahih. Jadi kelima, keenam, yang ketujuh, ahli waris yang dapat bagian 1/6 itu adalah kakek sahih. Kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris berupa anak dan cucu, dan ayahnya tidak ada. Jadi ahli waris tidak meninggalkan yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris berupa ayah. Jadi kalau ayah dan ibu masih hidup, berarti nenek dan kakek itu termahjub, tidak dapat warisan. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kakek dapat warisan 1/6 asalkan tidak ada anak atau cucu atau yang meninggal dunia tidak meninggalkan itu. Oke. Nah, saya kira itu bagian-bagian tertentu dari waris itu. Gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Untuk yang bagiannya setengah itu ada 6 kelompok, ada 5 kelompok suami dengan syarat tertentu ya. Oke, nanti cek lagi dari awal. Suami dari si mayit, anak perempuan dari orang yang meninggal dunia, cucu perempuan dari anak laki-laki orang yang meninggal dunia, saudara perempuan sekandung orang yang meninggal dunia, saudara perempuan seayah dari orang yang meninggal dunia. Yang 1/4 itu istri, gitu ya, jika tidak ada anak. 1/8 istri jika ada anak. Yang 2/3 itu 4 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, kalau jumlahnya lebih dari 1, dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan. Yang 1/3 itu hanya 2 kelompok, ibu dan saudara perempuan atau laki-laki si ibu, kalau jumlahnya lebih dari 1, gitu ya. Jadi kalau jumlahnya 1 orang, ini 1/6. Nah, yang 1/6 ada 7, paling banyak nih. Pertama adalah ibu. Kalau yang meninggal dunia itu ada anak, ada cucu, atau memiliki saudara lebih dari 2, ibu dapat bagian 1/6. Lalu saudara perempuan atau laki-laki si ibu, kalau jumlahnya lebih dari kalau jumlahnya hanya seorang, gitu ya, 1/6. Lalu yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau dia bersama dengan, jadi mewarisi bersama dengan satu anak perempuan. Gitu. Jadi untuk melengkapi 2/3, jadi anak perempuan ini setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki ini 1/6. Jadi kalau digabungkan itu jadi 2/3.
gitu ya. Nah, lalu yang keempat itu saudara perempuan seayah ketika saudara perempuan sekandung ada. Itu bagiannya seperti. Lalu yang kelima nenek sohi ketika ibu tidak ada. Lalu yang keenam ayah ketika orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris berupa anak atau cucu. Dan yang terakhir kakek sohi ketika ayah tidak ada dan orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau cucu. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk ahli waris yang lain, Dawil Arham, Asobah gitu ya. Lalu ada persoalan Umarwain, Burwain, gitu, Aul, Rod, dan seterusnya itu akan dibahas di video yang lain. Saya kira cukup untuk video saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.